kota yang dikenal akan kulinernya, tersimpan satu ironi. Di tengah bajangnya makanan, masih ada yang harus kelaparan. Di meja-meja ini, setiap hidangan diracik dengan cinta, ketelitian, kehangatan, kelezatan, dan perhatian yang berpadu dalam suatu sajian sempurna. Tapi di luar ruangan ini, tak semua meja menyimpan cerita yang sama. Untuk sebagian orang, kehadiran makanan tak sebatas rutinitas harian, tapi seutas tali penentu kehidupan. Disinilah peran food bank alias bank makanan hadir. Konsep food bank sendiri pertama kali lahir di Amerika Serikat pada akhir tahun 1960-an. Dari gagasan sederhana, yaitu menghubungkan pihak yang memiliki kelebihan makanan dengan mereka yang membutuhkan. Seiring waktu, gerakan ini menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Halo, nama saya Gendis Ayu Satiti Irawan. Saya adalah co-founder dari Food Bank Bandung. Food Bank Bandung adalah sebuah organisasi nirlaba. Jadi sesuai dengan namanya Food Bank, bank makanan. Jadi kita merupakan jembatan antara makanan berlebih dengan orang-orang yang membutuhkan. Jadi di Food Bank itu kita menerima makanan surplus yang masih sangat layak dikonsumsi. Kemudian kita cek dan akhirnya kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Latar belakang terbentuknya Food Bank Bandung sebenarnya alasannya sangat personal. Mungkin diawali waktu dulu saya pas masih kuliah, itu ada tugas akhir dan kebetulan saya berkeliling untuk mewawancarai para pemulung, pekerja sampah informal. Dan di situ saya tersadar bahwa banyak sekali orang yang masih sangat kekurangan, bahkan sebagian besar juga masih mencari-cari makanan di tempat sampah. Tapi pada saat itu saya belum terfikirkan untuk membuat food bank. Waktu itu akhirnya setelah lulus saya berkesempatan untuk kuliah di Belanda, di Wageningen. Kemudian saya menemukan organisasi, jadi saya ikutan volunteer di sana. Oh ternyata ada organisasi yang namanya food bank gitu. Jadi saya ngelihat banyak sekali makanan yang masih perfect gitu, tapi emang sudah tidak bisa dijual oleh perusahaan dan itu dikumpulkan kemudian disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Nah pada saat di situ saya tersadar, oh mungkin ini yang bisa diadaptasikan di Kota Bandung gitu. Jadi awal mulanya sudah ada idenya nih pas waktu volunteer di Futsal Bank Nederveluwe di Kota Wageningen. Nah pada saat itu saya coba approach foundernya di sana. Saya cerita kondisi Bandung seperti apa, masih banyak yang kekurangan. Kemudian saya berinisiatif untuk bagaimana kalau kita coba bikin di Bandung. Dan alhamdulillahnya foundernya Loes van Vloten Doting itu sangat semangat untuk mengajari bagaimana step by step membuka food bank, sistem food bank itu seperti apa. Dan akhirnya dari situlah saya belajar skema food bank. Kemudian pada tahun 2020 saya kembali ke Indonesia dan mulai dari sangat sederhana sekali food bank itu. Sebetulnya kita memilih hari itu kita berawal dari weekend karena kita kan volunteer base ya, jadi maksudnya orang-orang pada kosongnya itu waktunya di weekend gitu. Jadi kita start hari Sabtu dan ternyata peminatnya sangat banyak. Kemudian kita coba bagaimana kalau kita buka di weekdays, kita pilih hari Rabu gitu. Harapannya nanti pengennya setiap hari. Cuman memang saat ini masih bisanya hari Rabu dan Sabtu. Setelah melakukan briefing di pagi hari, tim relawan bersiap menjalankan misi penyelamatan makanan atau yang biasa disebut food rescue. Sudah ada 10 komunitas, 1 retail, 3 industri, dan 5 hotel yang turut bekerja sama. Salah satunya adalah Sheraton Bandung Hotel and Towers. Nama saya Tri Julianto, saya head chef di Sheraton Bandung Hotel and Towers. Untuk makanan surplus sendiri, pertama kita bisa dinginkan untuk kemudian kita pakai sebagai olahan makanan yang lain dengan catatan itu tidak lebih dari 4 jam.
Jadi misalnya 1 jam atau 2 jam itu setelah makanan dibuat, kita tahu makanan ini tidak akan terpakai, itu kita akan masuk ke proses pendinginan. Nah, proses pendinginan ini kita lakukan supaya makanan ini tetap aman ketika kita konsumsi di kemudian hari. Nah, kedua, itu kita surplus makanan ini kita bekerja sama dengan Food Bank Bandung itu untuk disalurkan kepada teman-teman yang membutuhkan seperti itu. Makanan supaya tetap higienis sebelum disalurkan ada beberapa rambu yang harus kita ikuti. Salah satunya adalah suhu atau temperatur, yang kedua adalah waktu, ketiga adalah packaging seperti itu atau kemasan. Nah, untuk suhu sendiri ini selama 4 jam itu diharuskan makanan itu berada di suhunya lebih dari 57 derajat. Nah, apabila suhu tersebut tidak tercapai, ya misalnya di antara suhu danger zone itu antara 5 derajat sampai 57 derajat, itu makanan harus segera disalurkan dan dikonsumsi itu selama 4 jam waktunya. Nah, kemasan yang dipakai pun ya tentunya harus kemasan yang aman seperti itu. Makanan yang diberikan untuk Food Bank Bandung biasanya kita ada makanan utama seperti nasi putih ataupun lontong, sayur-sayuran, olahan ikan, olahan daging, olahan ayam, dan tentunya produk-produk pastry bakery yang memang lebih safe juga untuk dikonsumsi dalam jangka waktu yang lebih lama seperti itu. Untuk layak konsumsi dalam proses penyalurannya adalah kita perhatikan pertama waktu penyaluran. Nah, waktu penyaluran ini tidak boleh lebih dari 4 jam, yang mana memang itu rambu-rambu yang harus kita patuhi, yang mana makanan di suhu bahaya yaitu 5 derajat sampai 57 derajat itu tidak boleh dari 4 jam. Nah, kita perhatikan waktu tersebut. Kedua adalah dari kemasannya tersendiri. Kemasannya itu memang harus kemasan yang benar-benar aman untuk konsumsi di kemudian waktunya seperti itu. Dari dapur yang sama, tempat tamu menikmati hidangan terbaik, makanan berlebih yang terjaga mutunya kini menjadi sumber kebaikan. Patut digarisbawahi bahwa sajian yang diberikan bukanlah makanan sisa. Nama saya dengan Fanny Daniel Salim, saya selaku Director of Operations Sheraton Bandung Hotel and Towers. Sheraton Bandung Hotel and Towers mulai bekerja sama dengan Food Bank bulan Oktober tahun 2023. Marriott International itu memiliki satu program namanya Serve 360 dan di dalamnya itu ada istilahnya sustain yang berkelangsungan gitu. Nah, di dalam sustain ini kita ada goal, salah satunya adalah food donations. Maka kami bekerja sama dengan Food Bank. Makanan yang kita donasikan kepada Food Bank Bandung itu adalah makanan yang sama yang kita sajikan kepada tamu-tamu kita. Program ini tentunya sejalan dengan CSR karena ada dampak terhadap lingkungan maupun juga dampak terhadap sosial. Kita juga tentunya berbagi kepada mereka yang memiliki ketidakamanan dalam pangan. Harapan daripada Sheraton Bandung Hotel and Tower terus mendukung program Marriott dalam hal yang berkaitan dengan kelangsungan. Dan tentunya kita tetap berbagi kepada sesama kita dari makanan-makanan kita yang tentunya surplus ya. Aktivitasnya itu sebetulnya dibagi jadi 3 bagian. Jadi yang pertama itu food rescue. Jadi para relawan itu ke hotel-hotel, kita kan bermitra dengan hotel di Kota Bandung. Mereka menjemput makanan-makanan surplus yang sudah disiapkan oleh pihak hotel. Dan kemudian mereka kembali ke warehouse. Yang kedua itu adalah food preparation. Nah, dari makanan-makanan yang sudah di pick up dari hotel, kita cek bagaimana kondisi makanannya, apakah masih layak atau tidak. Kemudian ada beberapa jenis makanan yang perlu pemrosesan kembali. Jika frozen, kita panggang kembali dan kemudian kita siapkan untuk 1 box nasi. Setelah food preparation selesai, kemudian makanan siap untuk dikirim. Yang ketiga adalah food distribution ke area-area yang sudah menjadi mitra penerima manfaat Food Bank.
pertanyaan yang paling sering ditanyakan ke food bank, bagaimana sih gitu makanan ini kan surplus gitu, jadi kita harus sangat presisi gitu mengelola si makanan ini. Nah, untungnya kita ada pedoman dari Bappenas, jadi untuk food bank yang sudah ada di Indonesia itu kita ikuti pedoman itu. Jadi seperti salah satunya bagaimana cara pengecekan makanan, kemudian handlingnya bagaimana, tidak boleh lebih dari 3 jam, terus bagaimana memastikan bahwa makanan itu layak dikonsumsi dari bentuk, rasa, bau, dan lain-lain gitu. Dan kita juga mempunyai target bahwa makanan siap saji itu 3 jam setelah diproses itu harus langsung dikonsumsi. Dan kalau misalnya untuk makanan-makanan yang non-perishable, itu kita tidak menerima makanan yang sudah lewat kadaluarsa atau best before, itu kita tidak terima gitu. Jadi memang kita mengelola atau menyalurkannya sebelum tanggal itu. Tantangannya sangat beragam ya, jadi kalau misalnya di awal-awal karena kita juga bukanya tahun 2020 pas COVID, itu juga sangat sulit untuk mobilisasi. Kemudian waktu itu juga skema food bank, bahkan sampai saat ini mungkin belum banyak orang yang tahu gitu. Jadi pada saat kita mau approach donor, perusahaan makanan, hotel gitu, mereka juga agak riskan gitu, apa sih food bank gitu, apakah makanan kita akan terjaga keamanannya, kemudian bagaimana dampak yang bisa diberikan gitu. Awalnya saya hanya mencoba sebagai volunteer, namun setelah melihat dampak yang diberikan oleh Food Bank Bandung, di mana banyak makanan terselamatkan, banyak juga komunitas yang terbantu, anak-anak yang terbantu, makanya saya merasa terpanggil untuk tetap bertahan di Food Bank Bandung. Karena bagi saya, sepiring makanan itu bukan hanya soal kenyang, tapi soal harapan yang ada di dalamnya. Untuk pesan, mungkin kalau untuk kontribusi, teman-teman tidak perlu yang besar-besar harus join ke event yang besar, tapi bisa dimulai dari diri sendiri, yaitu kayak bisa bertanggung jawab dengan makanan yang kita ambil, ataupun mengambil makanan secukupnya. Nah, dari situ saya yakin kalau misalnya kita pribadi berasa melakukan hal itu, maka orang lain juga pasti bisa melakukannya gitu. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sumi. Saya sebagai ketua di Yayasan Bangun Bahagia Sejahtera atau Bahagia ini. Anak-anak khusus fokus seharusnya belajar ya. Belajar dari pagi sampai sore karena jumlah anaknya banyak, jadi per 2 jam. Karena tempat nggak ada ya, fasilitas nggak ada. Mereka belajar sesuai dengan keadaan, kemauannya apa. Mereka sangat antusias sekali ya, karena mau mendapat makanan, mendapat roti, mendapat susu yang berkualitas, yang kualitasnya kualitas hotel gitu, itu kan barang yang nggak pernah dimakan sama mereka. Jadi mereka sangat senang. Kalau kakaknya datang, pasti semua berteriak. Yang saya rasakan mulai dari rambutnya kan dulu memerah, banyak rambut yang memerah, anak-anak itu kurus, kurang makanan itu, jadi kesehatannya pun membaik. Jarang sekali ada anak yang sakit sekarang itu. Harapan kedepannya sih food bank semakin banyak dikenal karena memang food bank ini mempunyai manfaat yang sangat besar gitu ya dari setiap stakeholder yang bekerja sama di food bank itu sendiri gitu. Dari perusahaan mereka bisa memanfaatkan makanan surplusnya dengan baik, dengan menciptakan value dari makanan surplusnya itu. Jadi kalau misalnya mungkin kalau tidak ada food bank sih makanan itu mungkin hanya dibuang saja. Tapi kalau misalnya ada food bank itu bisa memberikan akses pangan kepada orang-orang yang membutuhkan. Dan untuk volunteer juga banyak sekali gitu anak-anak muda khususnya di Kota Bandung gitu yang mau mencari kegiatan volunteer itu bisa dilakukan di food bank gitu. Jadi harapannya makin banyak dikenal dan banyak yang menggunakan food bank ini. Senyuman kecil mereka menyadarkan kita bahwa setiap kebaikan kecil yang terkadang kita abaikan ternyata sangatlah berarti bagi orang-orang di sekitar. Food Bank Bandung menghadirkan harapan
di setiap suapan.